Halo, 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 yang mimpin Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih udah duduk di kursi paling depan di malam hari ini. So, ini malam yang istimewa karena kita seragaman kaosnya. Yes, itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, malam ini kita akan mengungkap ini kalau ibaratnya chef terkenal gitu ya, rahasia resep masakannya itu dibuka. Bumbunya, timbangannya, proses memasaknya gitu kan, sutil yang digunakan, tipe wajan yang digunakan, itu diungkap malam ini. Ya, jadi nanti kakak-kakak terserah mau kopi bagian resepnya doang, mau nanti yang diduplikasi, yang ditiru em, cara memasaknya doang, terus punya resep sendiri, silahkan. Tapi kalau boleh saya saran, tiru semuanya aja deh, karena ini rahasianya udah terbukti, teruji, eh, buktinya nanti akan diungkap di paling akhir. So, kalau rasa-rasanya pengen membentuk komunitas Ningxia Red yang solid, yang memiliki ikatan yang kuat, dan juga memiliki komunitas yang menyenangkan, serta sehat dan bervibrasi positif, jangan ditunggu lagi ya. Silakan ambil oilnya, buku catatannya, karena nggak boleh ada setiap detik pun yang terlewat dari sesi malam ini. Saya ditemani oleh dua kakak-kakak yang kece banget, bersama upline yang juga kece, kelihatan dari screen saya. Walaupun beliau nggak sayapin, tapi beliau selalu ada di situ. Oke, ada siapa aja nih malam ini ya? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Living Indonesia malam ini untuk grup kami berbagi tentang Ningsia Red. Nama saya Ria Nirwana dari grup I Am Light. Saya Oke, Christine dari grup Always Be Grateful. oke, singkat, padat, jelas ya cara perkenalannya dan saya suka karena menimbulkan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih banyak. Ih, kenalannya gitu doang gitu kan. Eh, aku harus simak nih. Itu sih pesan yang aku tangkap. Nah, jadi teman-teman, tema malam ini adalah membangun komunitas Ning Syaret. Jadi ketika kita bayangin yang namanya komunitas ya, itu rakyatnya ada banyak di situ. Terus eh, ada aktivitas di situ. Kalau rakyatnya banyak tapi nggak ada aktivitas apa-apa, itu belum komunitas gitu ya. Kalau cuma mageran doang, itu juga bukan komunitas gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang dilakukan dan ada sesuatu yang dihasilkan dari komunitas ini. Jadi aku mau denger dulu mungkin eh, tentang komunitas Ningxia Red ya. Semua yang hadir juga saya yakin pasti mau denger gimana awalnya bisa ada komunitas Ningxia Red ini ya. Dan eh, di timnya kakak-kakak berdua nih, tentunya bersama para leadernya, awalnya gimana? Nama company-nya aja kan yang Living Essential Oil. Nah ini ada komunitas Ningxia Red. Boleh dong diceritakan? Izinkan aku sebelum menjawab ke apa ya, rasa penasaran unikan, Ya. aku mau cerita ada berbagi cerita satu cerita. Jadi ceritanya gini, ada tiga sales yang profesional, dia mau melamar ke satu perusahaan besar. Semuanya memiliki kualifikasi yang sama sampai wawancaranya bingung mau pilih yang mana nih. Ya udah deh, kita biar fair, kita dikasih satu challenge, melakukan challenge diberi waktu 3 hari. Challenge-nya itu menjual sisir ke biksu. Kan kalau kita ke Jepang, itu salah satu tujuan wisata itu kita mengunjungi wheel di sana. 3 kandidat ini langsung pergi nih. Terus 3 hari kemudian mereka datang dan lapor hasilnya. Kandidat pertama bilang, saya berhasil menjual satu sisir, tapi saya dimarahin sama biksunya. Katanya meledek. Saya kecewa lalu pergi. Dalam perjalanan pulang, saya melihat satu biksu muda. Dia garuk-garuk kepala terus. Kulit kepalanya gatal. Terus saya bilang, mau nggak beli sisir ini? Sisir ini bagus loh, bantu untuk rasa gatal, mengamankan rasa gatal gitu, bikin nyaman. Akhirnya beli. Terus kandidat kedua bilang, itu bagus, tapi saya lebih baik lagi.
saya berhasil menjual 10. Dia bilang. Wah, yang wawancaranya bingung kan? Hebat amat bisa ngejual 10 ke biksu. Ya seperti kita tahu kan biksu tidak berambut ya. Nah, gimana caranya? Dia cerita. Jadi saya perhatikan para pengunjung, para turis yang datang ke sana pengen lihat kuil itu kan anginnya kenceng. Jadi rambutnya kusut. Nah, saya bilang sama biksunya, kasih deh sisirnya ke pengunjung itu. Jadi mereka rapi-rapi dulu sebelum masuk ke kuil. Makanya bisa terjual 10. Nah, begitu beres itu, kandidat ketiga langsung berdiri. Tidak secepat itu, Ferguson. Dua-duanya memang bagus, berhasil menjual, nggak ada yang kosong. Tapi saya berhasil menjual lebih banyak dari itu. Kan kaget ya, tiga-tiganya penasaran. Dari dua kandidat dan satu pewawancara, dia nanyain, emang bisa, kamu ngejual berapa sih? Katanya. 1.000 sisir. Bohong katanya, lu cuma bluffing doang katanya, cuman angin surga doang lah katanya, bohong. Gimana caranya? Gini katanya, saya pergi ke satu kuil terbesar. Terus saya ketemu sama biksu yang senior. Dia bilang, terima kasih sudah melayani dan sudah menyiapkan tempat menjadi kita nyaman untuk datang ke sana, untuk lihat-lihat dan untuk berdoa. Biksunya dengan ramah dan bilang, berterima kasih juga dan kepada para pengunjung dan atas donasi yang diberikan. Lalu kandidat ketiga itu bilang sama biksunya, menyarankan bahwa cara terbaik untuk memberikan memento, memberikan kenang-kenangan, apalagi mereka sudah berdonasi, gimana kalau kasih sisir ini nih, sambil dikeluarkan sisirnya. Tapi sisirnya sudah disiapkan, dipercantik, udah ada quotes-nya gitu. Jadi kenapa orang bilang kita kasih sisir? Karena tiap hari itu mereka pakai sisirnya. Dan ketika baca quotes-nya itu mengingatkan orang-orang untuk selalu berbuat baik. Ah, setuju, kata biksunya. Saya pesan 1.000 sisir. Terus kedua kandidat yang lain cuma bilang, ah kamu mah cuma beruntung aja. Pas lagi moodnya oke, makanya langsung pesan. Yang pewawancara bilang, enggak juga loh, dia itu memiliki rencana. Mengukir quotes sebelum datang ke kuil itu membutuhkan effort, katanya. Jadi kalau misalnya sampai datang ke kuil yang besar itu tidak mau, dia datang ke kuil yang lain, nanti pada akhirnya akan menemukan satu kuil yang mau. Terus kandidat ketiga juga bilang, nah kemarin saya datang lagi ke kuil sana, follow up setelah kemarin, penasaran kan pesen 1.000 gimana hasilnya. Ternyata biksunya bilang, dari para pengunjung yang udah datang, dapat sisir-sisir itu pertama, mereka pada happy. Mereka senang dan cerita sama saudara, cerita sama teman, kalau di kuil ini diberikan sisir, sisir cantik dengan quotes yang cantik-cantik, jadi kita tuh bawa feeling positif dan kita teringat untuk melakukan kegiatan baik, good deeds. Jadi sekarang lebih banyak lagi orang yang datang ke sana dan berdonasinya jauh lebih besar. Kuilnya juga menjadi kuil yang paling populer dibandingkan dengan kuil lainnya, dan biksu itu mau order lagi. Seperti itulah Uni, langkah pertama yang aku lakukan di dalam grup kami, melakukan challenge. Challenge itu bisa dilakukan dari grup sendiri, bisa dilakukan dalam grup besar, tapi yang pasti kita sendiri juga ikut melakukan challenge itu. Jadi kita bisa merasakan apa sih manfaatnya sebetulnya yang kita rasakan. Karena satu produk kan berbeda-beda manfaatnya untuk yang lainnya. Kebaikan apa yang dirasakan itu berbeda-beda. Aku yang awalnya mau cosplay sebagai penjual sisir 10 sisir, jadi terketuk loh hatinya loh. Kakak-kakak gimana? Kakak-kakak merasa sebagai penjual sisir yang berhasil menjual 10, 1, atau 1.000? Aduh, gimana ya? Pertama kali aku dengar cerita ini, kena gitu loh, kena gitu ya. Jadi emang kita tinggal memilih mau jual 1, 10, atau 1.000. Dan ketika kita, kakak Ati juga baru jual 10 ya. Jadi ketika kita baru 10, itu pasti ada hal yang mesti diimprove. 10 bukan bad numbers gitu ya. 10 is okay, awal yang baik, tapi kalau mau jadi 1.000 tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan. Nah, ini pasti akan terbawa-bawa sih ke mimpinya teman-teman yang hadir di malam hari ini. Tapi ada hal yang menarik gitu ya. Oke, ada komunitas Ning Syaret.
Namun di sisi lain yang living itu ya, yang living essential oil gitu kan, membuat cinta kita jadi terbagi nggak sih? Antara Ningxia sama essential oil, karya, Katina, kumaha dah? Kalau kata aku sih nggak terbagi ya Bu ya. Malah saling melengkapi, membantu kita mendapatkan kesehatan yang paripurna antara essential oil dengan Ningxia Red. Hmm. Oh, ya. Nah, ini jadi eh, ibaratnya ya, kalau ibarat nih badan kita dianggap sebagai mobil, contoh yang sangat-sangat simpel aja, gampang diingat gitu ya kalau cerita. Mobil kan butuh ganti oli, Hmm, butuh servis nih bulanan. betul. Nah, ganti olinya itu essential oil. Jadi memperlancar kerja semua spare part-nya supaya tampilan luarnya kita juga emosinya kalem, bersih gitu ya, auranya cantik gitu kan, nggak yang gerasa-gerusu itu essential oil yang kita pakai. Tapi mau mobilnya secantik apapun, secanggih apapun, ya mau mobil listrik model terbaru pun gitu ya istilahnya ya, kalau misalnya dipikir-pikir eh, kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan gitu loh. Jadi bensinnya itu adalah suplemen dari yang living, termasuk di dalamnya yaitu pasti Ningxia Red. Ya, saling melengkapi. Uni nggak bisa pilih salah satu. Ah, ya juga ya. Nggak ada orang yang mau mobilnya cuman ada olinya doang, nggak ada bensinnya. Dan nggak ada orang yang cuma mau mobilnya ada bensinnya tapi nggak ganti oli. Oke, aku paham sekarang gimana kakak-kakak menata hati untuk tetap mencintai semuanya yang ada di Yang Living. Nah, Kok kita, kedengeran nih? kita lanjut Oh, ya. dimatiin. Untuk membangun komunitas Ningxia Red, untuk membangun komunitas Ningxia Red, bagi teman-teman yang hadir malam ini yang mungkin terbersit keinginannya, oke, kayaknya menarik nih. Ini project yang menarik juga nih. Aku mau juga mau bikin nih komunitas Ningxia Red. Pertanyaannya, ini kita mesti mulai dari mana? Oke, apa aja yang mesti dilakukan? Nah, kalau dulu itu masih dimulai dan dilakukan, hal-hal yang dulu itu di awal, apakah sekarang juga masih dilakukan? Boleh ya, kita tahu ya ceritanya. Iya, saya pertama pakai Ningxia Red itu Desember 2019. Mhm. Jadi sudah berapa tahun? Sudah 5 tahun. tahunnya 5 tahun ya. 5 tahun Jadi kurang. sampai hari ini pun tetap saya tetap minum Ningxia Red. Jadi kita eh, nggak bisa meminta orang untuk ayo minum, ayo makan, tapi kita sendiri tidak melakukan. Jadi sebelum memulai, yang pasti kita harus walk the talk dulu, Mhm. kita nyemplung duluan dulu gitu ya, kita merasakan dulu ini efeknya seperti apa, hasilnya seperti apa, dosisnya bagaimana dan sebagainya, kita duluan ngerasain, kita harus tahu dulu. Dan setelah itu barulah kita mulai ke kegiatan-kegiatan apa sih yang sebetulnya bisa bikin Ningxia Red ini bisa makin lebih dikenal sama orang gitu ya. Kita sudah mengcompile kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sepanjang tahun ini yang sudah dibuat dengan baik oleh leader kita. Tadi saya Jen bisa tolong tayangkan videonya ya. Mari kita saksikan video berikut ini.
walaupun ini cuplikan video yang tadi mungkin semenit more or less, tapi journey-nya nggak mungkin cuma semenit ya di dunia nyata. Pasti ada banyak yang disiapin eventnya tadi aku hitung aja lebih dari 10. Terus narasumbernya nggak cuman leader internal, tapi juga banyak tadi speaker eksternal. Ini benar-benar butuh kesungguhan hati nih ya untuk melakukan ini dan jerih payahnya mulai kelihatan hasilnya ya nggak sih? Dalam bentuk komunitas yang solid dan dinamis ya kan. Kalau solid aja nggak dinamis, nggak kemana-mana wawasannya maupun motivasi serta inspirasinya. Tapi kalau solid, dinamis, vibrasinya positif, dari video yang secuplik itu aja, aku bisa ngerasain sih kakak-kakak semua apa yang sudah dilakukan dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya. Oke, nah kemudian tadi aku lihat ada banyak edukasi ya. Nah, edukasinya itu siapa aja sih biasanya yang dilibatkan? Bikin silabusnya tuh gimana gitu? Topiknya sebaiknya apa? Pasti banyak juga yang bertanya-tanya. Eh, Terus milih narasumber nih. Pasti kan kita punya preference gitu ya. Kayaknya ini lebih oke deh. Terus ada pendapat lain. Kayaknya ini lebih oke deh gitu. Itu gimana mengerucutkannya, Kak? Edukasi itu penting banget menurut aku. Dan ini tidak bisa dilakukan cuman sendirian. Jadi teamwork, kerjasama bahu-membahu dari semua leader dari grup besar itu sangat berperan besar kalau kata aku. Kayak yang terakhir program kita itu ada namanya Kulwap, kuliah lewat WhatsApp. Luasa. Mm-mm. Ya, memperkenalkan Ningsyaret lebih jauh lagi. Dan ketika kita memperkenalkan materi itu, mempersiapkan materi itu, materinya kan dia Ningsyaret itu support badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kita bedah biar nggak overwhelm orang-orang yang bacanya, member-member yang baca. Jadi kita bedah. Hari pertama misalnya tentang memperkenalkan Ningsyaret itu apa sih. Nanti mulai masuk ke mata, mulai masuk lagi ke emosi, mulai masuk lagi ke otak, masuk lagi ke promil, masuk lagi ke anak-anak. Jadi setiap itu kita lagi mempersiapkan juga sampai teremes-mes, wow ternyata Ningsyaret begini ya. Jadi buka edukasinya tuh udah ada. Dengan kita baca lagi, dengan refresh lagi, itu kita dibukain matanya gitu. Dan itu yang ingin kita bagikan ke tim member kita. Gitu. Dan memang itu perlu teamwork. Penting banget. Nah, Iya ya. Jadi kalau keluar itu materinya tuh ada di sana. Selagi nggak di clear chat ya, dia ada di sana gitu kan. Dan sayang banget gila, udah disuguhin materi sedemikian keren dan paket komplitnya mau dihapus gitu kan. Kalau aku sih jadi komunitasnya kakak-kakak biarin di situ sampai kapanpun. Anytime aku perlu, tinggal ketik keyword muncullah dia simsalabim gitu kan. Oh oke aku paham sekarang. Tadi aku bertanya-tanya sih kenapa Kulwap ya gitu kan. Kok kayaknya nggak terlalu kekinian. Tapi ternyata ada alasannya. Supaya materinya nggak kemana-mana. Kalau mau cari gampang banget. Oke. Terus tentang materi edukasi ini itu diperbaharui terus kah? Atau itu kan zaman pandemi akan sangat intens gitu kan frekuensinya maupun variasinya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak begitu populer, nggak mungkin nggak kayak dulu waktu zaman pandemi orang buy-in gitu kalau topiknya tentang imunitas. Kalau sekarang tuh gimana edukasinya? pemilihan topik gitu ya. Pemilihan topik itu kan sebenarnya kita jagoannya nih tetap sama. Tapi Mhm. gimana cara kita mengemasnya itu kita harus lihat bahwa sesuaikan dengan apa yang diminati sama netizen ya. Kayak Mhm. kata netizen ya, kebutuhannya itu apa gitu. Jadi kalau pas lagi pandemi memang kita eh, Ningsyaret untuk imun, Ningsyaret untuk ketahanan tubuh gitu ya. Siapa sih yang mau kena? Nggak mau kena kan? Jadi oke, ayo kita minum Ningsyaret gitu. Nah, setelah lewat
dan nggak ada lagi yang takut istilahnya ya sama si virus-virus itu, orang berubah, fokusnya pindah ke skincare. Wah, muka saya harus kelihatan cantik nih, glowing nih kalau ketemu-ketemu lagi. Udah 3 tahun, bisa tutup layar, nggak ketemu siapa-siapa, nggak apa-apa. Sekarang udah diajak kumpul-kumpul lagi. Udah harus ngasih lihat muka, udah harus maskernya dibuka. Barulah di situ kelihatan siapa yang mukanya kusut, siapa yang glowing gitu ya. Nah, mulailah edukasi skincare-nya kita itu masuk kalau teman-teman pengen punya kulit yang glowing dan kenyal dan bagus, itu nggak bisa cuma skincare aja. Skincare-nya juga harus rutin. Belum kolagennya juga harus rutin. Jadi memang kemasannya yang diubah gitu loh, cara kita memperkenalkannya gitu. Itu sih yang kita lakukan. Apakah di dunia nyata looks kita, kulit yang sehat itu ngaruh sama trust level, tingkat kepercayaan? Ngaruh banget. Ada yang punya pengalaman lucu gitu atau pengalaman unik? Eh, Tina mungkin ya, Tin? Aku di Syaret itu terus terang teramazed untuk manfaatnya, maksudnya kebaikannya untuk diriku juga gitu loh. Yang terakhir, yang paling terakhir banget yang aku sadari itu sebenarnya aku sendiri nggak sadar sih, cuman aku yang sadar. Jadi kita tuh foto bertiga, aku kan kemarin tuh awal Agustus ada reuni kan. Nah sebelum reuni kita ada ketemu teman, terus udah foto, nggak lama dari foto itu dia kasih KTP. Kan bingung ya, Dia ngapain? menyerahkan KTP tanpa diminta maksudnya. Tanpa diminta langsung kasih ini KTP gitu ya. Kan aku bingung ya, ngapain lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba kasih KTP itu katanya. Mau Ningsya? Ningsya apa? Ningsya yang kayak lu minum katanya. Oh oke. Ya udah langsung enroll pada saat itu kan. Udah gitu pas lagi reuni dia nggak mau ngomong pertamanya kenapa. Pas lagi reuni dia ngomong, gue nggak mau custom sendiri. Kan kaget ya ngedenger itu. Wow, ternyata kekonsistenan yang dibangun ketika kita minum itu. Jadi memang dilihat ini ya, dilihat utang badan kita itu ada di mana. Kita nggak bisa minum tuh ekspektasi, oke, gue minum Ningxia Red 1, seminggu kemudian gue going. Itu nggak bisa. Karena Ningxia Red itu bakal menyasar. Ini utangnya mana dulu nih? Oh, kayaknya kamu tidur duluan karena tidurnya kurang, jadinya emosi terganggu dan kulit juga kena gitu. Begitu tidurnya udah kebantu, karena ada jurnal juga ternyata Ningxia Red membantu 21% tuh perbaikan ya tidur. Jadi lebih dapat deep sleep-nya. Nah itu nanti lama-lama juga begitu utang yang beres, yang paling dalam tekornya, begitu udah beres, in the end, tanpa kita mau ekspektasi, nih syarat, gue minum dulu ya, tapi request, kulit gue langsung glowing, kan nggak bisa gitu. Itu yang bikin aku selalu amazed tuh gitu. Oke, aku teremes-emes sih dengar cerita itu ya. Orang nyerahin KTP di dunia nyata ternyata terjadi ya. Oke, itu hal-hal yang fun. Kakak-kakak udah sharing. Nah, di sisi lain ya, dalam membangun apapun itu, terutama membangun komunitas, apalagi bentuk bisnis seperti yang living, ya kan? Tugas terbesar dan terberat ada di pundaknya kakak-kakak brand partner dan leader. Karena datangin produk, registrasi produk, urus halal produk, itu kan tugasnya company. Tapi di lapangan, ya handling objection, yang dikomplain kalau barang telat datang, atau kurang, atau cara pakainya belum sesuai ketentuan. Itu kan kakak-kakak yang hadapin ya. Jadi managing people-nya tuh ada di pundaknya kakak-kakak. Nah, tantangan apa sih yang dihadapi saat membangun komunitas Ningsyaret? Aku yakin dan percaya teman-teman lain yang juga ingin mulai membangun komunitas perlu tahu ini biar bisa menyiapkan diri. Dan solusinya apa? Kalau butuh bantuan, kita nyolek siapa nih sebaiknya? Kalau tantangan pasti ada, karena kita sendiri itu rasanya mustahil ya kita bisa tahu semua aspek eh, kebaikan apa yang kita ingin. Misalnya nih, kalau ada yang nanya, kalau buat anak kecil gimana nih Jared? Apa manfaatnya? Terus atau misalnya buat promil,
keajaiban apa, kebaikan apa yang bisa didapatkan untuk memil. Kita jangan sungkan, tanyalah. Sistem lain kita banyak, leader dari grup besar itu banyak, itu bisa dicolek. Jadi kekuatan dari tiap grup itu kita bisa tanya, minta bantuan. Karena kalau minta bantuan suatu masalah yang besar kan memindahkan batu yang besar itu akan lebih ringan kalau kita gotong royong bersama-sama memindahkan. Ini juga sama masalah. Kita bisa minta bantuan dari leader-leader lain di dalam grup besar kita. Mereka yang lebih berpengalaman, mereka akan share. Oke, kita terus lupa. Gitu, Gwen. Moral of the story, jangan sungkan minta tolong, ya kan? Minta tolong bukanlah tanda kelemahan, minta tolong adalah membuktikan kita butuh bersosialisasi dan ngobrol. Gitu guys, moral of the story. Nah, teman-teman di komunitas udah terinformasi, teredukasi, tercerahkan tadi sampai nyerahin KTP tanpa ditanyain dan diminta, ya kan? Namun kan kadang-kadang di dunia nyata juga nih, belum tentu seseorang yang udah interest dan mungkin pertama kali coba, ya 2 kali, 3 kali coba Ning Syaret konsumsi rutin, kadang belum tentu akan terkonversi jadi loyal customer ya. Seperti kakak-kakak berdua yang udah minum dari 2019 kan, sejak ada di Yang Living Indonesia. Nah, gimana tuh menciptakan loyal customer eh, menjadi pencinta Ning Syaret gitu Kak? Sebetulnya kami sudah mengumpulkan ya, ini ya, ini jadi sambil flashback juga apa yang sudah kami kerjakan ya selama ini. Jadi kami kompil dalam bentuk satu slide. Boleh minta tolong ditayangkan. Aduh, ada slide aku deg-degan. Apakah itu? Nah, jadi Oke. memang ya yang harus dibuka-bukaan hari ini itu adalah bagaimana mengubah dari seorang member yang loyal menjadi komunitas yang loyal gitu ya. Mhm. Iya, betul ya. Karena mungkin kita menemukan member yang loyal mungkin kan banyak gitu ya, yang senang minum mix syarat itu banyak. Tapi Yes. apakah dia tergabung dengan komunitas yang ikut memperkaya dia dan mensupport dia, itu mungkin cerita lain gitu ya. Nah, jadi untuk hal yang pertama kita lakukan dan konsisten kita lakukan adalah kita harus yakin Ning Syaret ini adalah produk yang punya nilai unggul di antara produk-produk sejenis. Kalau kita bicara antioksidan, banyak banget di Indonesia antioksidan, ya kan? Dari A sampai Z lah, malahan terakhir lebih banyak lagi bermunculan antioksidan-antioksidan yang baru. Mhm. Tapi kelebihannya apa? Kita yakin nggak bahwa yang kita minum setiap hari ini adalah yang kalau bisa yang terbaik gitu kan? Saya udah keluar duit banyak, nggak mungkin dong mau yang nomor 1 gitu ya, harus pengen yang terbaik. Nah, ketika kita yakin ini dan kita bisa memberikan menularkan keyakinan ini untuk member-member di komunitas, itu efeknya memang dahsyat sih menurut aku gitu ya, bahwa cuman ada satu suplemen atau satu antioksidan di dunia ini yang punya essential oil di dalamnya. Ya kita, gitu kan. Jadi satu-satunya di dunia itu gimana sih rasanya gitu kan, itu terbaik gitu. Jadi mereka ngerasa yakin hal itu baru bisa bergerak ke hal-hal yang berikutnya ya. Kita sebagai leader pasti harus menyediakan after sale service yang kalau bisa juga number one gitu ya. Kita kan kalau beli barang dikasih tahu bahwa ini ada after sale service-nya Bu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa hubungi saya 24 jam tinggal WA. Seneng kan kita juga kalau dikasih tahu bahwa saya selalu ada di sini loh, nggak kemana-mana, siap membantu gitu kan. Ya, jadi perasaan itu yang kita berikan assurance untuk member-member di grup sehingga mereka juga mungkin kalau ada keluhan itu enggak yang tanya-tanya ke sebelah gitu kan, ini gimana? Nggak cocok, syarat, nggak gimana? Gitu kan, terus akhirnya stop minum syarat. Tapi mereka japri atau ketemuan, mereka cerita gitu kan, tanya solusinya dan kita selesaikan, kita berikan solusi
bersama-sama, nggak kita tinggalin gitu loh Uni. Jadi kalau misalnya dibilang ya udah deh kamu nggak kuat ya minum Ningsaret, kayaknya nggak cocok, nggak apa-apa deh nggak usah minum nggak apa-apa gitu. Dan ada root cause di belakangnya yang harus diberesin dulu sebelum akhirnya dia bisa minum Ningsaret, dan itu yang kita kejar, kita eh, lakukan bertahun-tahun ya, edukasi, kita cari root cause-nya dulu gitu, kita beresin dulu root cause-nya. Itu yang kami lakukan di grup. Kemudian kita sebagai leader secara konsisten harus juga yang tadi saya bilang walk the talk itu loh, kita harus minum dan kasih tahu hasilnya, kita kasih tahu ini tuh bikin apa gitu ya di sosial media yang pasti ya, yang paling gampang untuk menggrab attention dari para teman-teman yang mungkin belum tahu tentang si Ningsaret ini gitu. Dan berikutnya adalah buat saya, buat Christine dan buat teman-teman leader di grup kami selalu memberikan uh, integrity yang tinggi. Jadi selalu honest review. Ya kalau ini baik ya kita bilang baik. Kalau memang nggak enak ya kita bilang nggak enak gitu ya. Misalnya ini dicampur ini nggak enak loh, jangan gitu ya. Kita selalu berikan honest review, dan honest review ini akan memberikan raport hubungan yang baik dan loyal. Kalau teman-teman mungkin ada yang miss scene-nya Unichan tentang raport hubungan yang baik dan loyal, bisa kudek-kudek lagi ya di YouTube channel. YouTube channel ada gimana cara kita membangun raport dengan para member yang bisa jadi loyal gitu ya. Ini penting-penting banget. Kemudian kalau ada promo itu sales pasti naik. Yakin, yakin, ya nggak mungkin. Kalau ada promo kayak promo wow gitu ya, waktu bulan Mei itu, kalau nggak naik aneh gitu ya, unik. Kayaknya ini orangnya kemana semua kalau nggak naik Iya. ya. Tapi apa yang kita lakukan kalau lagi nggak ada promo? Hmm. Iya, Apakah kita, itu ya kan, pertanyaan sejuta umat deh kayaknya. kita umat, Mm-mm. apakah kita as leader akan duduk-duduk aja, diem, menanti promo berikutnya, menanti gelombang wave berikutnya, dan duduk cantik gitu ya, nggak melakukan apa-apa, atau kita melakukan sesuatu, kita planning sesuatu. Seperti yang tadi mau jadi penjual sisir yang 10, apa 10.000, disinilah yang menentukan apa little extra effort yang di bulan-bulan tidak ada promo ini, kita mau melakukan apa gitu ya. Kalau tadi teman-teman yang lihat video kita cuplikan, mungkin bisa ada lihat, kok kita tahu-tahu nayangin ada koper di situ gitu ya, ada hadiah misalnya atau ada hadiah pouch gitu dari Ningxia Red dari bungkusnya gitu ya. Ini kami lakukan di bulan-bulan yang memang tidak ada promo, memang kita planning yang mau beli Ningxia sekian dengan jumlah misalnya 2 box atau 4 botol, itu kita memberikan reward. Karena reward itu kan sebenarnya bukan cuma untuk member baru ya, Uni ya. Kita kan Oke. biasanya kasih reward tuh welcome gift ya, welcome join our group gitu ya, kasih hadiah yang 300.000 itu. Untuk member yang IR setiap bulan beli Ningxia, apakah teman-teman sudah pikirkan itu rewardnya apa loh untuk mereka, loyalitasnya itu apakah teman-teman hargai juga dari lubuk hati yang terdalam, pengen gitu ya say thank you untuk mereka? Itu buat saya personally sangat-sangat saya lakukan. Itu saya sarankan itu dilakukan berimbang ya antara new member dengan member yang loyal IR gitu. Itu salah satu personalization yang kita lakukan di grup. Berikutnya pasti tadi edukasi tanpa lelah, tanpa henti gitu ya, mengadakan keluar dengan grup besar juga supaya kita bisa share testimoni,
di dalam grup tersebut gitu ya. Di grup saya mungkin karena faktor umur mungkin mirip-mirip sama saya gitu ya. Jadi problemnya itu problem-problem lutut, pinggang gitu kan, problem-problem keriput gitu ya. Jarang-jarang tuh yang nanya kalau untuk promil gimana minum ningsianya dosisnya. Jadi kan saya nggak bisa jawab ya. Tapi kalau kita bareng-bareng di dalam grup besar, ada grup-grup yang memang khususnya ibu-ibu mood yang lagi promil, mungkin anak ketiga, anak keempat gitu ya, pengen tahu rahasianya. Jadi ya itu, kita gabung dengan satu grup besar, kita edukasi sama-sama itu kulap pertama itu 300 orang lebih. Wow. Dan kulap kedua sekitar 150-an. Itu Hmm. memang apa ya? eh, ya kita nggak bisa kalau jalan sendiri dan kita ini benar-benar nggak mungkin nggak mungkin dijalanin kalau mau sendirian. Terakhir saya titip ke teman-teman bahwa kalau untuk membuat dari seseorang brand partner yang loyal minum Indonesia, kemudian dia mau menularkan kebiasaan yang baik ini ke lingkungan sekitarnya gitu ya. Nggak cukup sebetulnya cuman sharing-sharing aja. Sharing Hmm. itu biasa kan cuman ngasih tahu, saya minum 2 loh hari ini gitu ya. Atau saya minum ini enak loh tidurnya gitu. Udah that's it. Tapi untuk step up itu eh, biasanya dia harus butuh edukasi yang lebih ya. Tapi Hmm. edukasinya nggak cukup juga cuman dengan misalnya kamu harus hafal loh ning syarat isinya apa aja, buahnya ada berapa, terus essential oilnya apa aja, ada berapa macam di situ gitu ya. Eh, itu sangat sangat gampang untuk dilupakan gitu ya. Tapi ketika kita masukkan storytelling em, di dalam testimoni, gitu ya, dalam bentuk testimoni atau storytelling eh, cerita saya nih, tahu-tahu matanya kedutan sebelah, nggak tahu kenapa ini, udah di kop, udah di apain nggak bisa gitu ya, udah dioles-oles Frankin masih masih kedutan terus kan mencemaskan gitu ya, namanya mata gitu kan. Ini akhirnya oke, saya mulai ningsia riset deh hari ini gitu ya. Jadi nggak pakai nunggu-nunggu apa-apa karena saya sayang sama mata saya dan saya khawatir, saya oke, jump in langsung ningsia riset gitu. Nah, ningsia riset sehari 6 itu, hari kedua kedutannya berhenti total. Padahal udah seminggu itu saya kedutan. Nah, cerita itu saya bagikan di grup dan amazingly ada 3 orang yang langsung japri sama saya. Ya, mata saya juga lagi kedut. Tolong dong kesini ya 2 box gitu ya. Jadi ya cerita-cerita seperti itu yang akhirnya diingat dan mungkin dengan gampang akan diteruskan gitu. Ada wow nggak, guys? Kayaknya lagi terpaku semua ya. Ini ada 100 orang partisipan ya. Aku mau denger wow-nya dong. Nah, tuh Kak Ria, Kak Tina, tuh wow-nya banyak ya. Kita lanjut sambil mencermati wow yang diketikkan ya. Jadi bagi loyal customer tadi kan yang pada akhirnya bersedia berbagi tentang yang living, tentang Ning Syaret gitu ya. eh Hal apa aja sih yang dipersiapkan kalau pada akhirnya mereka bilang mereka berkenan untuk iya deh ini produknya oke, Ningxia ini keren banget, aku mau share, aku mau mulai serius eh uprank misalnya, aku mau mulai serius edukasi ini ke timku, ke tim kecilku gitu kan, aku mau mulai sekarang bareng-bareng. Nah, itu apa yang mesti disiapkan? Karena sometimes nih ya, kita udah punya basis loyal customer, udah punya komunitas, banyak loh yang masih ngerasa kayak sendirian gitu. Nah, ketika ada yang mau nih bareng-barengan sama kita, please tell us apa yang harus disiapin. Dari tidak mungkin, Tin?
Oh, mic-nya belum bisa jalan ya? Iya. Oke, jadi kalau misalnya bilang harus nyiapin apa, mungkin dari tadi poin-poin itu mungkin bisa dapat sarinya ya Uni ya, dapat Yes. dapat grabs-nya bahwa edukasi itu tadi disimpan ya di keluap itu jangan di clear chat. Jadi kalau ada yang nanya, misalnya tahu-tahu tentang ini, tinggal diketik um, search keyword-nya langsung keluar gitu ya, seperti um, pada pertanyaan gitu ya. Jadi kita Mhm. ketik keywordnya terus langsung keluar, kita harus jawabnya seperti apa. Itu menambah kepedean juga gitu ya, Mhm. karena tidak semua upline dengan gampang dihubungi gitu. Itu salah satu yang bisa mereka lakukan. Kemudian saya mengajak teman-teman untuk melihat bahwa link Shared ini sebetulnya bukan produk. Jadi apa dong kalau bukan produk? Bukan produk, apa ya? Link Shared itu buat saya lebih ke tools. Tools. Oke. Lebih ke tools, jadi eh kalau kita punya tools kan, apa ya? Tools itu berguna untuk apa ya? Menyelesaikan masalah kan, menyelesaikan problem-problem gitu kan ya Uni ya. Jadi Aha. toolsnya Link Shared, problem kamu apa? Gitu. Jadi misalnya ada yang ngeluh, misalnya saya susah tidur, aduh capek banget deh udah nyobain ini nggak bisa. Udah nyobain Link Shared belum? Cobain minumnya sebelum tidur. Gitu ya. Jadi kita tawarkan tools-nya untuk menyelesaikan solusi dari problemnya dia. Oke, disitulah proses duplikasinya terjadi ya. Betul, Karena betul. aku ngeliat kan eh, Cici Vel menyiapkan Cici Ria menyiapkan Cici Tina gitu kan. Itu kan ada tongkat estafet yang diberikan gitu kan. Nah, si tongkatnya ini ternyata toolsnya itu. Oke, get the point now. Jadi itulah kenapa biar nggak merasa sendirian, toolsnya dipahami bersama, dikerjakan bersama. Oke. Nah, eh ini pertanyaan pamungkas yang sengaja aku taruh di bagian paling belakang nih ya. Komunitas, tadi di awal aku udah senggol, itu pasti ada banyak eh, rakyatnya. Kalau ibaratnya ikut pemilu, bisa bikin partai kali ya. Tapi Uni, Eh, ini kayaknya mic-nya Tina udah beres nih. oke, aku pin Coba. sebentar. Aku pin yes. Di poin yang terakhir tadi, mungkin Tina mau nambahin sesuatu mungkin. Sorry, ada technical meeting. Ini technical problem. No problem. Kalau untuk duplikasi sih, aku ini ya selalu kan materi kita udah siapkan. Oke. Mau itu secara materi e-flyer atau mau secara brosur yang dipegang tangan, orang kan masih ada yang pengen baca Mhm. pegang kertas gitu. Itu Mhm. bisa siapkan. Konsisten mengajak juga itu siapkan. Tapi yang diingatkan itu ini, encourage orang-orang itu tim member kita itu untuk ceritakan kebaikan apa sih yang udah dirasakan. Jadi kadang-kadang orang tuh udah merasakan kebaikan, tapi dia tuh merasanya cerita saya receh dibandingin si Ah. A, dibandingin si B, cerita saya nggak ada apa-apanya. Dia Ah. mau cerita gitu, encourage Mhm. lah, karena sekecil apapun cerita kita yang rasakan itu besar untuk orang lain. Pada saat itu tuh eh, gimana ya? Ada orang, oh iya ya, saya perlu loh ini, saya perlu referensi ini. Makasih banyak ya udah cerita. Karena saya juga pertama kali merasakan hal itu. Receh, gue belum ada apa-apanya, ilmu gue belum tinggi gitu. Kan dibandingin yang lain-lain yang udah lebih lama, kayak Cirial kan lebih dulu dibanding aku kan. Tapi ketika aku ngedenger itu, anget banget rasanya. Dan itu aku memberanikan diri, kalau di saat ada orang tanya, kamu kok beda sekarang?
ceritalah gitu. Karena aku juga di grup selalu remind sama tim member aku. Mungkin mereka juga udah bosen kali ya ngedengernya. Edukasi berulang kayak kaset rusak. Terus ada satu slogan yang aku selalu remind. Aku selalu bilangnya gini, percaya, yakin, dan rutin adalah kuncinya. Hasil yang akan berbicara. Ketika aku bilang kayak tadi yang KTP menyerahkan itu, kalau aku nggak konsisten, mungkin aku juga tidak bisa mendapatkan orang lain nggak bisa lihat itu gitu. Dan ternyata pas lagi reuni itu yang benar-benar berasa banget ya. Itu kita yang datang semua kan seumuran kan. Mhm. Tapi yang satu mungkin kelihatannya kayak umurnya melebihi jauh dari dia gitu. Terus ya sampai orang nanya, lu pakai apa sih? Kok eh, mukanya nggak banyak keriput gitu, nggak terlalu dalam gitu. Keriput pasti ada, garis halus pasti ada. Kita tidak bisa apa namanya menghindari itu Mhm. karena tua itu pasti. Tapi ya itu kita bisa hindari, kita bisa bantu sel kita menjadi lebih sehat, menjadi ginuk-ginuk itu gimana? Ya itu konsisten lah. Dan mereka juga bilang, waduh gila, gua disangka orang hamil nih. Tadi datang sama Pak Satpam bilang, bu hati-hati bu, itu jalanan becek, hati-hati jatuh katanya. Lagi hamil berapa bulan bu? Padahal dia nggak hamil gitu, maksudnya kan dia cuma kaget. Kok lu nggak beda jauh sih dari dulu, malah lebih fresh sekarang. Itu juga bikin hati itu hangat banget, nggak nyangka banget gitu. Dan itu saya tidak ini ya nggak sadar gitu, ngaca kan tiap hari kan, tapi nggak kelihatan hal itu gitu, dan orang sekitar yang merasakan hal sekecil apapun yang kita rasakan, yang kita sadari, ceritakanlah, buat orang lain itu besar. Yes, so jangan pernah mengecilkan diri sendiri, jangan pernah mengecilkan cerita dan kisah milik kita sendiri, ya. Dan bener banget, sometimes cerita yang kita anggap receh buat orang lain itu emas. Hihi. Nah, ini pertanyaan pamungkas tadi, kita balik lagi. Eh, Komunitas itu tadi di awal kita udah senggol, pasti rakyatnya banyak, orangnya banyak. Bahkan mungkin di titik tertentu bisa bikin partai, tadi aku bilang ya. Bisa ikut pemilu, bisa ikut pilkada. Nah, kalau emang orangnya banyak, edukasinya udah strong, bondingnya udah keren banget, kita udah ngerasa kayak dapet rumah kedua gitu ya, ketemu dengan teman-teman yang satu vibrasi, yang satu inspirasi, memiliki tujuan untuk hidup sehat yang sama. Emang ada ya hubungan antara keberadaan komunitas Ningsia Red dengan ini nih, dream goals-nya semua kakak-kakak bisnis builder, apalagi kalau bukan stabilitas OGV. Ada nggak hubungannya komunitas Ningsia Red dengan stabilitas OGV? Jadi tolong yang disuguhkan ini fakta ya Kak, data. Jadi bukan katanya. Ada nggak yang bisa disampaikan? Ber Sebelum jawab, kayaknya mending tanya dulu sama teman-teman yang ikutan Zoom dulu ya. Ada nggak hubungannya? Ada nggak guys? Jadi adakah eh, buktinya bahwa keberadaan komunitas Ningsia Red itu berkaitan dengan stabilitas OGV? Kak Sonia bilang ada. Kak Son doang kayaknya yang bilang ada. Yang lain? Sonia juga ada di grup aku, leader aku. Oke. Jadi kita yakin bahwa memang eh, dengan membangun komunitas Ningsia Red yang sehat dan kuat, Mhm. itu OGV kita juga akan sehat dan kuat juga gitu ya. Oke. Ujan. Kalau boleh kita sharing dari Well, nah ini ada satu data mungkin udah terlihat semua oleh teman-teman. Mhm. Boleh dapat 2-3 respon teman-teman sama-sama bisa lihat sama kita di sini? Boleh ketik yes ya kalau bisa lihat. Aha. Ini data tentang apa, Karya? Ini data dari yang kita dapatkan dari Platinum Leader kita ya, yang Aha. tanyakan itu penjualan Ningsia Red di Indonesia dari bulan Januari sampai Juni 2024 Mhm. yang dibagi per silver leader above.
Oke, dua di antaranya adalah Karya dan Katina nih ya. Ya, Mhm. jadi tanpa data ini pun sebenarnya apa yang kami lakukan seperti tadi itu berjalan terus gitu ya. Jadi bukan dengan mengharapkan bahwa ada raport atau ranking atau apapun gitu ya. Jadi kami memang lakukan hal itu memang secara alami di grup yang Mhm. selama ini kita lakukan. Tapi dengan keluarnya data ini kita juga kaget juga ya, Tin ya. Ya, nggak nyangka banget sih kalau nggak dibukain data. Kita sampai begitu buka data, wow gitu. Reaksi pertama aku itu. Oke, jadi komunitas ini real ya, real dan eksis dan tidak hanya berdampak tentang kesehatan, tapi kemandirian gitu ya, eh, dan tentunya pemberdayaan. Ini agung dan mulia banget gitu kan diksi-diksi yang kita keluarkan. Eh, Semoga teman-teman bisa melihat bahwa di komunitas yang menjadi representasi malam ini itu tadi kan ini data berdasarkan Silver Leader. Nah, Kakak Ria sama Kakak Tina mungkin lebih dulu mulai, namun kalau kita bisa lihat pertumbuhan grafiknya itu selaras. Jadi bertumbuhnya bersama gitu. Terlepas dari siapa yang mulai duluan, kalau tumbuh ya tumbuh gitu bersama, ya kan? Nah, sekarang tentang mau secepat apa pertumbuhannya, mau dibikin santai-santai tumbuhnya gitu kan, mau bareng-barengan ya tergantung semua yang ada di komunitas itu gitu. Spirit ini yang bisa kita ambil, yang kita bisa bawa nanti ke komunitas masing-masing ya guys ya. Jadi ini bukan lagi tentang kompetisi, tapi tentang bertumbuh bersama jauh lebih indah gitu kan. Rimbun bersama kalau kayak bonsai ya kan dibandingkan ada satu bonsai aja yang rimbun nggak cakep dipandang mata. Gile, ini cakep banget sih ini grafiknya. Hmm, boleh minta wow lagi nggak? Teman-teman paham nggak grafik ini? Ada wow nggak? Yes. Terus ada lagi korelasinya antara komunitas Ningsyaret ini terhadap faktor-faktor lain, hal-hal lain terkait dengan Ada satu data lagi ya, Uni ya. aha, IR. Jadi Oke. barangkali teman-teman ada yang sangat familiar dengan IR rate atau uh, baru tahu malam ini gitu ya. Jadi komunitas di Young Living itu sangat ditentukan atau salah satu faktor penentunya yang baik untuk kita lihat adalah seberapa banyak member atau brand partner di dalam grup tersebut yang rutin IR setiap bulan. Oke. Ya, jadi bukan hanya belanja PEP, kemudian disimpan, kemudian 3 bulan berikutnya ditanya mau repeat order apa enggak, oh oil saya belum dibuka atau masih banyak, gitu misalnya ya. Apalagi ditawarin Ningsya gitu ya, saya mau ngabisin oil dulu. Jadi IR rate ini nanti bisa dilihat di virtual office teman-teman. Nanti caranya juga mungkin Ibu Indri nanti bisa menjawab gitu ya, bagaimana cara menghitungnya. Ini kami beberkan dari kedua grup Januari sampai Juni. Jadi periode waktunya sama dengan yang tadi. Tahun Mhm. 2024 IR rate-nya dan yang sebelah kiri adalah persentase. Oke. Persentase artinya misalnya dari grup saya ada 1.000 orang apa 500 orang, pada bulan Januari di grup I Am Light ada 30% yang IR. Kalau di grup Always Be Grateful ada 25% yang IR. Cara bacanya seperti ini, Mhm. gitu ya. Nah, kalau kita ingat promo yang wow 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 itu bulan Mei ya, bulan Mei Yes. kita dapat promo yang sangat mengejutkan dari Young Living itu semua grup pasti naik ya rate-nya gitu ya. Kalau nggak naik heran. Kalau ada promo sekeren itu tapi nggak naik,
atau nggak jadi yang paling tinggi dalam sejarah itu kayaknya aneh gitu ya, nih orangnya kemana semua kok nggak IR. Yang bulan Juninya juga IR-nya diwarnai dengan promo Ningxia. Ya, seingat saya itu promo Ningxia juga heboh lagi, jadi 2 bulan eh, heboh banget dan memang terbukti IR rate-nya baik gitu ya, bagus gitu yang saya lihat. Cuman yang mau di-highlight dari grafik ini sebenarnya Uni, Mhm. eh, kalau promo kan tadi pasti tinggi gitu ya. Tapi apakah kalau tidak ada promo terus terjun bebas? Itu Hmm. sebenarnya yang teman-teman harusnya bisa nanti dicek gitu ya di grup masing-masing kalau kalau buka VO dan menghitung IR rate itu kalau nggak ada promo misalnya di bulan Januari, Maret, April itu terjun bebas nggak IR-nya, IR rate-nya. Ya, jadi yang dilihat dari sini eh, puji Tuhan IR rate kami walaupun tanpa perubahan tetap stabil dan itu pun saya yakin sangat-sangat yakin di dalamnya tentu ada Ningxia ya, nggak Karena mungkin habis cuma oil. karena Ya, habis dikonsumsi setiap bulan ya, Karya ya. betul. Masuk akal, masuk akal. Di sini banyak cewek-cewek logis sih, aku lihat di list partisipan. Nah, teman-teman, jadi terjawab ya tadi pertanyaan pamungkasnya aku bahwa keberadaan komunitas, edukasi yang intens, saling berbagi testimoni, menyesuaikan topik edukasi dengan kebutuhan dari audiens, pada akhirnya itu semua yang membawa stabilitas OGV. By the way, OGV hanyalah salah satu indikator kesehatan pondasi bisnis kita. Tapi yang paling utama sebenarnya indikatornya adalah IR rate. Ya, jadi aku seneng banget ngulang-ngulang Richard Brook ya, sering berkata Richard Brook salah satu pembicara yang sering diundang oleh Yang Living di berbagai convention gitu ya. Eh, Kalau bisnis MLM lain itu ember bocor, ya kan? Kalau yang living, nah itu baru ember yang bocornya tipis-tipis gitu ya. Karena IR-nya termasuk paling tinggi. Di tempat lain itu paling 8%, di yang living itu bisa 30%-an bahkan lebih. Kalau timnya mengedukasi dengan produk-produk yang consumable. Jadi pertama kali baca bukunya beliau ya, ya saya salah satu orang yang senang baca buku ya, silahkan bilang saya kurang digital gitu ya, tapi saya senang nyium bau kertas itu. Ah, jadi saya tercenung, iya juga ya, gitu ya. Seseorang yang udah kita ujuk-ujuk, akhirnya enroll, sudah ada di komunitas kita, yuk kita pertahankan retensinya, karena dia udah kenal yang living, tentu jauh lebih mudah approach-nya, building rapport itu membangun hubungan, tapi bukan hubungan yang kaleng-kaleng gitu ya, hubungan yang ada seninya, ada value-nya gitu. Ya seperti kakak-kakak dan leadernya masing-masing gitu ya. Jadi bukan bermaksud apa-apa kakak-kakak berdua ini menyajikan data ini, tapi ingin menunjukkan bahwa ketika kita mengedukasi dengan sungguh-sungguh, maka stabilitas itu sesuatu yang bisa kita nantikan nanti di ujung pelangi. Gitu sih. Em, ini kata-kata bijaknya siapa nih? People buy solution to their problems, not the product. Wow. Ya, semua pasti banyak yang tercenung dengan malam ini. Kita belum closing, tapi ada pertanyaan dari Kakak Puput Hakiki nih. Ada masukan nggak? Misal eh, judul untuk keluar atau untuk aktivitas terkait Ming Syaret biar menarik gitu loh, diikutin sama orang awam, terutama ketika kita share flyernya. Apakah pakai bahasa yang kekinian atau pakai bahasa-bahasa tergantung kita mau menyasar mana nih, Gen Z kah? eh Kalau Gen Z pasti kalau sekarang yang itu menua dengan cepat, jangan ya Dek ya, mungkin kayak gitu ya yang dipertanyakan. Atau gimana nih Kak? Ada masukan buat Kakak Puput Hakiki? Atau ada proses diskusi? Atau
ya udah di listing dulu aja sambil lihat responnya. Ya. Mungkin untuk Kak Puput ya, waktu Mhm, di awal tadi kan kita bagikan ada satu video yang kita compile. Jadi kelas-kelas kita tuh sangat-sangat bervariasi gitu dari yang edukasinya tentang Ningxia, terus ada yang masak dengan Ningxia gitu ya, ada em, kita pernah rally bikin cendol pakai Ningxia. Makanya ada di sini sudah bikin my team member bikin cendol pakai Ningxia itu juga. Jadi sangat-sangat banyak yang bisa digali. Nggak hanya eh, Ningxia itu antioksidan, bagus untuk imun dan lain-lain gitu ya. Eh, apa tagline-nya, tapi tadi yang aku bilang kalau dengan skincare gimana? Masuk nggak? Masuk gitu ya, masuk juga gitu. Eh, Kreatif untuk mencari tema mhm, disesuaikan tadi kata Uni juga gitu ya dengan ini kita mau bicaranya dengan kelompok usia berapa mhm. eh, dan minatnya apa itu Mhm. itu sangat-sangat jitu sih sangat-sangat penting. Yes, kalau saran saran shortcutnya aku nih Kak Puput ya, Gen Z katanya senang shortcut. Eh, Listing dulu aja, lakuin dulu aja, nanti kebaca tuh market mana yang kemudian connecting sama postingannya Kak Puput. Biasanya sih begitu. Oke, thank you ya udah bertanya. Selanjutnya ada dari Kamita. Izin bertanya, untuk target market, ini Kamita yang di Lombok bukan? Jauh loh ini. Untuk target market, apakah ada market khusus yang dibidik untuk mempromosikan Ningxia Red? Jadi ini untuk yang di luar komunitas oil nih, ya kan? Kalau ada, kira-kira kakak-kakak bisa share nggak nih ya, marketnya seperti apa? Terus seringkali Kamita ngerasa stuck ketika udah nawarin Ningxia Red kepada seseorang, ujuk-ujuk dia langsung ngomong mahal. Itu kan, apakah kayak nyanyi nih ya, haruskah aku berhenti saja, terus cari target lain, atau haruskah aku terus coba edukasi? Yang mana tuh ya? Kalau ini kata mahal ini bukan hanya ningseret sebetulnya. Mhm. Orang sering keluar. Ketika kita memperkenalkan essential oil, itu juga kata mahal sering keluar. Hmm. Eh, Kalau aku sih suka sharingnya gini ya. Memang betul mahal, tapi sakit itu jauh lebih mahal. Dari biaya yang dikeluarkan, dari emosi yang dikeluarkan, kita yang keluarga yang menjaga juga jauh lebih drain karena kita juga harus ngatur kan orang sakit kita nggak bisa marah dong sama dia gitu kan. Nah itu membalance emosi kita juga lumayan PR. Nah kalau misalnya sekarang bilang mahal, kita ini dulu ya build rapport dengan orang tersebut dikuatin dulu gitu loh. Kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk ke yang nggak kenal, Mbak, Mbak, Mas, Mas gitu. Ini aku ada produk bagus nih, bikin kulit lebih glowing. Mau nggak satu satu dusnya harganya segini? Orang yang nggak kenal juga aku lihat kita, ibu sehat gitu kan? Ini apa responnya begitu gitu. Ketika kita ngobrol, ketika kita bisa masuk dengan lebih pas gitu. Kalau misalnya ada topik yang sama, itu biasanya masuknya lebih smooth. Kalau kayak aku kemarin reuni itu kelihatannya kan lebih smoothnya tuh lebih gimana ya? Pengalaman kita sama. Asupan-asupan yang kita dapat juga sama karena zamannya juga sama kan. Dari dulu sampai sekarang makanan kurang lebih kita tuh sukanya apa gitu. Cuman yang bedanya apa? Polusi. Sekarang jauh lebih galak gitu. Kayak banyak di luaran, wah Jakarta nomor satu mandinya. Nah itu kita bisa masuk dari sana. Atau di anak sekolah yang satu bapil ngerembet kan semua. Nah itu ketika kita bentengi anak kita dengan Ningxia, daya tahannya juga jauh lebih kuat karena kita masukin antioksidannya cukup gitu. Orang lain tuh bisa lihat. Jadi sebetulnya lebih ke apa ya? Kita build report sih. Itu salah satu kelas Uni Candu yang pernah dibawain yang living yang aku ingat. Boleh Build. cek-cek YouTube ya guys ya, Kamita ya. Hmm, Ada iklan ya, ada oh iklan ya, di sini ya, iklan. Silahkan tonton edukasi itu kembali. penting.
Iya, soalnya yang living kan edukasinya bener-bener, aduh, kita juga nggak kenal lelah gitu ya. Kita kadang-kadang amazed sendiri loh, gitu. Ini tim PL nih kapan istirahatnya gitu, seminggu 2 kali edukasinya, nyiapinnya kapan, tidurnya kapan. Aduh, bener-bener hebat lah. Jadi teman-teman kalau yang kekurangan bahan untuk edukasi dan ngomong, silahkan lihat seluruh Nah, di sana ya. channel-channelnya udah tersedia komplit banget. Ya, yang ketinggalan pas lagi Zoom juga ya tinggal bisa tonton ulang gitu. Iya, Jangan takut. aku mau nambahin sedikit aja, penolakan biasanya karena trust level masih rendah. Penolakan juga biasanya dengan mudah dilakukan dan disanggah oleh lawan bicara kita karena belum dapat fakta yang banyak. Tadi Kak Ria dan Kak Tina berkali-kali bilang bahwa seringkali orang mau atau berkenan join sama kita, bahkan nyerahin KTP ke kita, itu bukan karena produknya, bukan karena yang livingnya, tapi ini nih, karena sayanya nih, ya kalau di Zoom kan segini doang nih. Nah, karena sayanya ini, gitu. Jadi tenang aja, boleh Kak Mita mundur 2-3 langkah untuk membangun relasi yang strong dulu, gitu kan? Pada waktunya nanti eh, bisa bisa menjembatani, bisa menghubungkan, bisa merelasikan kebutuhan dia dengan solusi yang kami tak punya. Itu memang uh, semakin dekat, semakin akrab itu tingkat merasa ditodongnya akan semakin tinggi, gitu ya. Ketika kita langsung nawarin produk. Tapi kalau kita uh, udah percaya, udah trust, profiling dulu bahwa ternyata anaknya atau ibunya jauh lebih butuh Ningsia dibandingkan kita gitu kan. Jadi kita bisa banget mulai building rapport, networking dulu, dan mungkin pada akhirnya nanti bisa menggunakan pihak ketiga, testimoni pihak ketiga yang mungkin secara relasi lebih dekat lagi ke dia gitu. Jadi ada banyak teknik Kak. Jadi jangan patah arang dulu, hanya persoalan waktu dan jam terbang kok. Ya, oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Masih ada yang ingin disampaikan? Karya Katina? Target marketnya mungkin se-Indonesia aja ini Unica jawabannya. Oke, target marketnya Setiap orang bisa ditawarin Ningxia Red kok. Oke, baik. Jadi jangan dibatasin dulu ya. Jangan dibatasin dulu, sampaikan aja dulu gitu ya. Sharing aja dulu. Oke, Ya. kita udah ada di penghujung sesi. Gimana? Ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Eh, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Semoga bisa mendapatkan a spark dari sharing kita malam ini untuk grupnya masing-masing. Kita juga melakukan ini dengan tidak mengejar hasil, tapi ya memang kita lakukan ini em, konsisten setiap hari kita lakukan. Itu ternyata kata Uni apa ya? Pelangi di ujung jalan. Pelangi di ujung jalan itu memang sudah menunggu gitu ya. Jadi jangan putus asa teman-teman. Saya tutup sharing kita hari ini dengan satu cerita. Tadi dibuka dengan cerita, kita tutup juga dengan cerita ya. Bertahun-tahun yang silam, ada 2 orang sahabat yang tinggal di satu desa, dan desa ini posisinya ada di pinggir hutan yang sangat cantik, pohon-pohon pinusnya tinggi-tinggi, kemudian bunga-bunga bermekaran sepanjang tahun ya, berwarna-warni, dan banyak sekali hewan-hewan di hutan itu yang sangat akrab dengan kedua sahabat ini, karena mereka setiap hari pergi ke hutan. Nama kedua sahabat ini adalah Kus dan Yudi. Nah, pada suatu pagi, seperti biasa mereka bangun dan pergi ke hutan. Alangkah kagetnya di hari itu, ketika sampai di satu area, kemudian Kus melihat, loh, kenapa pohon-pohon ini? Jadi ada satu area yang pohonnya ditebang dan hilang. Kus bilang.
Yud, gila nggak ini? Ini siapa yang tega melakukan ini kepada pohon-pohon ini dalam satu malam hilang dan dilakukan di lingkungan kita, di belakang rumah kita ini begini. Aduh, ini nggak benar nih. Kita harus langsung lapor ke pemimpin-pemimpin di desa kita dan ngasih tahu nih sama mereka kalau ada kejadian tragedi ini dan mereka harus jaga-jaga, waspada supaya nggak terjadi lagi nih nanti malam atau malam-malam berikutnya. Yuk, kamu mau ikut nggak sama aku ke balai kota? Kita sekarang ajak mereka kumpul. Kemudian Yudi bilang, enggak ah, loh, kenapa marah? Pohon kita hilang. Dan kamu nggak mau melakukan apa-apa. Terus Yudi bilang, mau, tapi nanti. Kata Yudi dengan kalem. Akhirnya Kus dengan marah nih ya, dia marah banget karena merasa ini pohon-pohon aku hilang begitu saja. Dia jalan ke balai kota sendirian dan dia mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin desa itu di situ. Dan dia cerita tragedinya, dia curhat ya dengan berapi-api gitu kan. Dia bilang, ini nggak bisa terjadi lagi seperti ini, kita harus melakukan sesuatu. Kemudian semua orang yang hadir menepuk-nepuk punggungnya, menenangkan gitu ya, bersimpati, menganggukkan kepala. Tapi kataku, "Mbak, kalian ini mau tahu nggak? Yang paling bikin aku kesel itu sebetulnya bukan hilangnya pohon-pohon ini, tapi tetangga aku ini, sahabat aku sendiri itu si Yudi, itu harusnya ikut ke sini bareng sama aku, ya ngomong sama kalian dan mengumpulkan kalian di sini itu kita berdua loh, karena ini kan kepentingan kita bersama. Yang nggak mau ikut, bikin aku kesel, gitu ya. Ya, terus bilang begitu, kemudian hari sudah sore, akhirnya dia pulang, bubar ya. Habis pulang, sebelum dia masuk rumah, eh, dia ngetok lagi nih ke rumahnya Yudi dan dia bilang gitu, Yud, aku pikir-pikir ya, aku nih masih kesel loh. Aku mau nulis surat buat wali kota aja. Malam ini aku mau nulis surat, komplain. Ini nggak bisa nih, kalau penjagaannya kayak gini, pohon-pohon kita pasti hilang lagi. Ini harus diperketat, dan ini dianggap pelanggaran. Pokoknya nggak bisa. Aku harus nulis surat malam ini. Kamu mau bantu aku nggak? Yudi bilang, enggak, ah. Nah, jangan bantu. Soalan kita loh, Yud, gitu kan. Kusnya tambah-tambah membara gitu ya, udah nggak dibantu sana, nggak dibantu sini. Kamu jadi nggak mau melakukan apa-apa nih untuk persoalan yang sebesar ini. Kata Yudi, mau, tapi nanti. Jadi pulanglah pun dengan 2 kali 3 kali lipat lebih marah lagi dari tadinya dan dia menulis surat itu sendirian. Besok paginya, Gus sudah siap dengan surat di tangan dan dia mengetok ke rumah Yudi. Mencoba the last one, last try gitu ya. Dia ketok-ketok dan dia bilang, Yud, kok nggak ada yang jawab? Dia cari, dia lihat, ya Yudi mana? Ternyata setelah dia berkeliling, dia melihat sahabatnya Yudi berlutut di tanah di tempat pohon-pohon itu ditebang. Jadi sekarang udah jadi kayak semi lapangan gitu ya karena pohon-pohonnya udah hilang dan dia berlutut di situ. Terus bilang, Yud, ini aku udah mau ke wali kota nih. Mau ikut enggak? Kamu lagi ngapain sih di situ? Enggak, aku nggak mau ikut. Jadi, aku lagi menanam bibit-bibit pohon yang baru. Hah? Menanam bibit pohon yang baru? Ngapain?
kata Yudi. Ya, kalau komplain kan tidak membuat pohon-pohon itu kembali, Kus. Jawab Yudi dengan kalem. Gitu, Uni. Salam ya sama Yudi yang bijaksana itu, Bu Ria. Semoga di sekitar kita eh, makin banyak Yudi-Yudi yang lain yang memiliki pola pikir yang ternyata lebih impactful dibandingkan kayak Kus yang mau ngajakin komplain ke wali kota. Wali kotanya belum tentu lagi ada. Terima kasih banyak, Karya, Katina, Bufel yang ada behind the scene mengawal ya proses ini sehingga terwujud nyata. Kalisa yang udah nemenin kita, kakak-kakak semua yang udah berkenan hadir hingga akhir. Semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kita sajikan malam ini. Doakan setiap upaya kita untuk mencerdaskan yang living Indonesia, membijaksanakan yang living Indonesia, terus membara semangatnya dan spiritnya, terus kita tularkan lagi. Yes, wali kotanya lagi kampanye, kita minum ningsia aja bareng komunitas sama-sama. You guys, cool banget sih. Jadi ini setelah nanti direview oleh Papi Ir dan tim Kondak, tentu akan kita tayangkan di YouTube yang Living Indonesia. Tenang aja, kayaknya sih ini lolos sensor semua. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ria, Bu Tine. Nah, kalau teman-teman heran kenapa beliau berdua ini manggil Uni, percayalah di balik tone saya yang Jogja banget ini, aslinya saya memang Uni-Uni, ya. Oke, boleh drop love bomb di kolom chat bagi teman-teman yang merasa mendapatkan inspirasi malam ini, bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dibagikan kembali ke timnya. Kehebatan dari Young Living Indonesia adalah kita menyajikan kekuatan sebuah tim untuk kemudian diduplikasi. Next time akan ada tim-tim lain yang juga akan membagikan strength-nya. Setiap saat kita upayakan seperti itu. Sekali lagi, terima kasih Sarang Heo, Gencana, Kamsahamnida buat semua yang udah stay malam hari ini. Hati aku menghangat. Semoga kakak-kakak juga ya ke kebaikan yang kita bagikan itu saban kelas, saban training, saban bertemu dengan kakak-kakak dimanapun ya dari kota ke kota membuat hati ini menghangat. Jadi kaya rasanya, gitu kan? Walaupun belum punya jet pribadi. Oke, yang lebih Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kelas-kelas selanjutnya. Selamat malam. Bye-bye. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Thank you, Bu Ria, Bu Tina, Bu Fel. Thank you, Di.